Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitab Allah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam pembahasan al-mas'alah ats-tsalitsah atau permasalahan ketiga, yang permasalahan ini berbicara seputar bahwasannya kebiasaan orang-orang di zaman jahiliyah menyelisihi pemimpin mereka dan tidak patuhnya mereka kepada pemimpin mereka dianggap sebagai sebuah keutamaan atau kemuliaan. Apabila ada seseorang yang tampil untuk bisa menjadi penentang pemimpin mereka, seseorang yang tampil yang bisa membuka aib pemimpin mereka, menjelek-jelekkan pemimpin mereka, menghancurkan harga dirinya, ini dianggap sebagai sebuah keutamaan di zaman jahiliyah. Adapun ketaatan terhadap pemimpin bagi mereka dianggap sebagai sebuah kehinaan dan kebodohan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi dan memberikan kepada kita metode Rabbani yang didasari dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memerintahkan kepada kita untuk taat dan mendengar kepada pemimpin, dengan tidak lupa untuk selalu memberikan nasihat, dukungan kepada pemimpin tersebut untuk bisa menjaga dan mengatur roda kepemimpinannya, kepemerintahannya dengan menurut tuntunan yang sebenarnya yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah sampai dalam syarah atau pembahasannya kepada syarah Syekh Shalih Al-Fauzan yang berbunyi, wa hadza farq baina ahlul jahiliyah wa hadza farqun ma baina ahlul jahiliyah. Inilah perbedaan antara orang-orang jahiliyah wa ahlul Islam, dengan orang-orang yang telah berislam, menegakkan dan menancapkan metode Islam di dalam diri maupun praktek kehidupannya. Fi mas'alati ulatil umur, dalam permasalahan bagaimana dia bermuamalah dengan ulatul umur, pemimpin-pemimpin mereka, baik dari pemimpin terkecil sampai pemimpin terbesar. Ahlul jahiliyati la yarawna ta'ah li ulatil umur. Orang-orang di zaman jahiliyah tidak sama sekali memandang harus adanya ketaatan kepada pemimpin mereka. Wa yarawna dzalika dhillah, dan mereka menganggap itu sebagai sebuah kehinaan. Kalau ada orang taat berarti dia adalah orang hina dan orang jelek. Wa ammal Islam, adapun Islam, prinsip Islam, metode Islam, fa innahu amara bi ta'ati wulati umuril muslimin. Maka Islam memerintahkan kepada setiap person muslim untuk taat kepada pemimpin-pemimpin Islam mereka.
Wa in kana indahum syai'un minal fisqi fi anfusihim, walaupun kita dapati kekurangan dari amal-amal perbuatan kefasikan atau perbuatan kemaksiatan yang ada pada diri seorang pemimpin Islam tersebut. Karena tidak ada manusia sempurna. Dan kita pun mungkin yang di bawah cuma bisa berbicara. Tapi kalau kita duduk di atas seperti mereka, baru kita merasakan fitnah yang cukup besar, nggak gampang menghadapi fitnah dunia, ya kan? Seperti para raja. Ini mereka hidup dalam keadaan bergelimang dengan harta. Nah, orang yang hidup bergelimang dengan harta ini kalau nggak raja pun aja sudah penuh dengan, ya kan? Dalam artian harus menyiapkan diri yang betul-betul, ya kan, apakah dia bisa menggunakan harta tersebut dengan baik-baiknya di jalan Allah, atau kalau enggak lepas karena dia memiliki sesuatu dan dia mampu melakukan apa saja dengan hartanya tersebut. Makanya Islam memerintahkan untuk kita taat dengan selalu memberikan nasihat walaupun ada kekurangan dari perbuatan-perbuatan kefasikan atau perbuatan maksiat yang ada pada diri pemimpin tersebut. Au indahum dzulum linnas, atau memiliki beberapa perilaku kezaliman terhadap manusia. Yasbir alaihim, kita diperintahkan dalam Islam untuk bersabar dalam menghadapi mereka, li'anna fi dzalika masalihun lil muslimin. Karena dengan demikian ada maslahat yang lebih utama bagi umat Islam secara keseluruhan. Wa fil khuruji alaihim madarrun lil muslimina a'zam min mafasidillati fil baqa'i ala ta'atihim ma'an hirafihim alladhi la yukhrijuhum anil Islam. Dan apabila kita keluar dari ketaatan kepada mereka, ini akan menyebabkan kemudaratan yang lebih besar terhadap umat Islam secara keseluruhan, dan kejelekannya lebih besar daripada tetapnya kita untuk taat kepada mereka walaupun kita dapati kesalahan-kesalahan yang terjadi pada diri mereka, yang kesalahan-kesalahan tersebut belum mengeluarkan pemimpin tersebut dari batas garis keislaman. Hadhil qaidah al-azimah allati ja'a biha al-Islam fi hadzal amril azim. Inilah kaidah utama, kaidah besar yang Islam datang mengajarkan kepada kita, ya kan, untuk kita ikuti demi, ya kan, kata orang Jawa, tentrem ayemnya kehidupan sebuah masyarakat Islam. Seperti kalau kita mau berikan contoh, seorang Ma'mun, salah seorang raja di kerajaan Abbasiyah, dia seorang yang bisa kita katakan sebagai seorang raja yang memiliki kezaliman di satu sisi. Di satu sisi lain, ya kan, memiliki perilaku dan perbuatan kefasikan. Dia membunuh kakaknya sendiri, Al-Amin. Di antaranya diceritakan apabila ada pesta-pesta itu bukan nyebar kembang lagi, nyebarnya duit. Ya kan, di satu sisi, ya kan, dan di sisi lain dalam fitnah yang berhubungan dengan masalah agama, dia memaksa ketika itu para ulama ahli sunnah wal jamaah untuk berfatwa dan mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Kejadian kita alami zaman sekarang ini nggak lebih ringan dari kejadian di zaman itu. Sampai di antaranya salah satu ulama yang disiksa adalah Imam Ahmad bin Hanbal, sampai kakinya lumpuh, disiksa hanya untuk supaya dia mau berfatwa bahwasanya Quran itu makhluk. Tapi dia berdiri di hadapan Ma'mun dengan tegar, dan walaupun dia disiksa tetap tidak mau mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, tapi dia tidak mau menganjurkan umat Islam ketika itu untuk berontak terhadap Ma'mun. Kenapa? Karena Imam Ahmad melihat dan memandang dari satu sisi,
Memang Ma'mun memiliki kesalahan, kekurangan, tapi dia adalah seorang pemimpin Islam yang kuat. Yang apabila terjadi, iya kan, atau dianjurkan untuk kita tidak taat sampai terjadi kudeta, pemberontakan, ada apa semua, adalah merupakan kehancuran bagi umat Islam. Apalagi ketika itu dalam keadaan sedang menghadapi, iya kan, peperangan salib. Dan yang memimpin peperangan tersebut menghadapi orang-orang kafir adalah siapa? Raja Dia sendiri yang turun memimpin pasukan menghadapi orang-orang kafir. Jadi melihat bahwasanya maslahat persatuan umat Islam itu lebih utama. Walaupun di satu sisi Imam Ahmad mempertahankan, tetap tidak mau mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Walaupun korbannya apa? Dia harus mengorbankan diri dia untuk disiksa. Tapi dia tidak menganjurkan umat Islam untuk berontak terhadap Ma'mun. Karena dia melihat maslahat bersatunya umat Islam lebih besar di bawah, iya kan, tangan kepemimpinan Ma'mun, iya kan, yang ketika itu dia adalah seorang yang betul-betul memiliki kekuatan di hadapan orang-orang kafir atau raja-raja orang kafir. Wa ammal ahlul jahiliyah, adapun orang-orang jahiliyah, kama sabaq, seperti pernah kita jelaskan, la yarawna inqadil wilayah, tidak pernah memandang, ya kan, adanya persatuan kekuasaan. Wala yarawna sam'an wala ta'ah, dan tidak pernah memandang, ya kan, kepatuhan atau ketaatan. Wa mithlahum al-umam al-kafirah al-an, ya kan, dan contohnya adalah seperti umat-umat orang kafir sekarang, alladzina yaqulun bil hurriyat wad demokratiyat, yang selalu mengumandangkan panji-panji kebebasan, katanya, hak asasi, demokrasi, sampai-sampai kepada hal-hal dan batasan yang berhubungan dengan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka singkirkan atas nama kebebasan, demokrasi, hak asasi. Tapi kalau Anda mengumandangkan hak asasi, kebebasan, kenapa kalau ada orang punya istri lebih dari satu ditentang, dijelek-jelekan? Tapi giliran orang-orang yang berzina, Anda diamkan. Iya kan? Kalau kita mau beri contoh kejadian setahun atau 2 tahun yang lalu, gara-gara Hakim kawin lagi, ya kan? Gara-gara Hakim kawin lagi, ya kan, Hakim menempuh jalur aturan keagamaan yang dianjurkan dan dilegalkan oleh siapa? Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Tapi giliran orang DPR itu yang zina, dan sampai di film ada apa? Gak diurusin, seakan-akan sesuatu yang lazim. Tapi giliran hakim, Allahu Akbar, wah, bisa-bisa. Sampai presidennya ikut rapat gara-gara hakim kawin lagi. Orang yang kawin lagi tenang, tentrem, ayem, ini ribut kayak cacing kepanasan yang lainnya. Iya kan? Ini menempuh jalannya yang halal, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya hak asasi, ya udah, hak asasi, kebebasan, bebas kita dong. Saya sedang melaksanakan ketaatan beragama. Kenapa situ ribut? Jadi hak asasinya orang Barat,
yang sekarang diterapkan oleh umat manusia itu hak asasi hawa nafsu. Setiap manusia bebas. Setiap manusia memiliki kebebasan. Dan Islam tidak pernah mengekang sama sekali. Silahkan. Ya kan? Hukum asal atas segala sesuatu itu halal. Kecuali yang Allah berikan batasan-batasan bahwasanya ini haram dan tidak boleh untuk dilangkahi. Karena Allah tahu sampai mana manusia itu harus diberi kebebasan. Kebebasan bukan berarti kebebasan, ya kan? Bebas secara umum manusia bebas. Tapi manusia pada asal tabiatnya, ya kan? Apabila kebebasannya tidak diatur dengan rambu-rambu wahyu, lepas. Jadinya apa? Orang hutan. Dan hukumnya pun hukum rimba. Islam mengatur kebebasan, tapi ada batas-batasnya. Islam tidak membedakan antara laki dan wanita, tapi memberikan sesuatu hukum-hukum batasan yang sesuai dengan kemampuan baik dari kaum pria maupun kaum wanita. Hak asasi bebas, ya kan? Laki-laki binaraga, perempuan juga ikut binaraga. Apa nikmatnya lihat perempuan mendosol pakai binaraga? Ya kan? Ada yang mau ngawini perempuan tersebut? Laki-laki angkat besi. Emansipasi sapi. Wanita pun angkat besi. Anda mau menyamakan sesuatu yang memang Allah sudah ciptakan dalam bentuk dasar dan karakter yang berbeda. Yang memang Allah ciptakan masing-masing itu saling melengkapi. Bukan untuk perang. Nah, sekarang oleh prinsip barat, iya kan, ditampakkan wanita itu suruh perang sama laki-laki. Bukan untuk saling mengisi. Tapi kalau dalam Islam tidak. Islam dan wanita adalah untuk saling mengisi. Menutupi antara salah satu dengan yang lainnya dari kekurangan masing-masing dengan aturan, batasan-batasan, jalur yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seperti itu. Ya. Makanya mereka berusaha untuk menerapkan yang namanya model kayak demokrasi kayak gini dalam negara-negara Islam. Karena mereka ketika berhasil menerapkan kayak model-model demokrasi barat ini, ya kan, di negara-negara Islam secara khusus, dengan sangat mudah mereka menghancurkan kekuatan Islam. Gampang diupak-upak kayak dawet sebuah negara Islam tersebut. Karena hukum demokrasi ini yang berlaku adalah demo itu adalah hukum, kratos adalah rakyat. Jadi hukum rakyat, makanya simbolnya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang buat hukum itu rakyat sendiri, ya kan? Untuk siapa? Untuk rakyat itu sendiri. Tapi kalau Islam tidak, hukum Allah yang diterapkan untuk manusia. Makanya kan dalam partai, kalau yang menang partai preman, otomatis yang bakal duduk paling banyak, berkuasa dalam menentukan kebijakan hukum dan menjadi perwakilan kita paling banyak siapa? Preman. Akhirnya yang terjadi pelegalan hukum premanisme. Kenapa? Karena yang paling banyak. Yang paling senang rakyatnya adalah menerapkan hukum premanisme. Kalau yang menang partainya partai banci, ya kan, maka yang paling akan duduk paling banyak duduk dalam perwakilan rakyat tersebut adalah orang-orang banci. Dia yang akan menentukan kebijakan hukum, ya kan, dan homoseksual pun akhirnya akan halal.
Karena menurut keinginan mereka sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kalau Islam dengan metode syurohnya, musyawarahnya, ya, bukan tujuan utama itu banyaknya suara, tapi bagaimana seorang bisa mengikuti jalur wahyu, menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, berkumpulnya sekelompok manusia, ahli ilmu, para kiai, ya kan, para ahli agama yang duduk berpikir dan bermusyawarah untuk memilih seorang pemimpin yang adil. Seperti itu. Mada takunu mujtama'atihimul an, dan apa kita dapati dari orang-orang yang seperti ini dan model kemasyarakatan mereka, hamajiyah, bahimiyah. Memang mereka memiliki teknologi, kemajuan, tapi antum lihat dari segi akhlak, moral, tingkah laku, ya kan, mereka adalah orang yang paling bejat, kutil, wasulib, ya kan, pembunuhan. Manusia itu nggak ada harganya. Kemudian pencurian, perampokan, ya kan, pengambilan harga diri, perampasan harga diri seseorang terhadap saudaranya yang lain, ya kan, kejelekan yang menyebar, keamanan yang tidak pernah stabil, ya kan, wahum dual kubro, dan kita bisa dapati itu adalah negara-negara besar yang mengatasnamakan dirinya sebagai katanya demokrasi, wa indahum aslihah, dan mereka memiliki persenjataan, kemajuan, ya kan, wa indahum mudammarat, memiliki alat-alat penghancur, lakin halatuhum halah bahimiyah, tapi keadaan kemasyarakatan akhlak mereka itu seperti binatang. Si perempuannya nggak perlu kawin, ya kan, kalau pingin punya anak tinggal manggil laki-laki di jalan, suruh hamilin, udah selesai, kayak kucing, ya kan, habis itu pergi, nggak butuh laki-laki. Yang laki-laki pun nggak butuh keluarga, tempat kembali ketenangan dirinya, pelampiasan syahwatnya dengan cara yang dihalalkan oleh Allah. Enggak. Ngapain kawin? Terikat, harus ini itu ada apa, ya kan? Pergi ke lokalisasi, bayar, selesai. Ini yang kita dapatkan. Wal'iyadu billah dan na'udzubillah li'annahum baqun ala makanat alaihil jahiliyah. Inilah tetapnya mereka pada praktek apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang di zaman jahiliyah. Wa amara nabi bis-sam'i wa ta'ah lahum. Adapun Rasulullah SAW datang dengan membawa prinsip perintah, ya kan, untuk mendengar, patuh dan taat, ya kan, terhadap pemimpin-pemimpin kita. Wa amara bin nasihah lahum sirran, dan perintah untuk kita selalu memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin tersebut dengan secara sirri, dengan secara diam. Bainahum wa bainan nasih, antara pemimpin tersebut dengan orang yang menasihati, empat mata, kata kita. Supaya apa? Nasihat itu pertama lebih mengena, lebih bisa diterima, dan tidak membuka aib pemimpin tersebut, dan tidak menghancurkan harga diri pemimpin tersebut di hadapan masyarakatnya. Ini lebih dekat untuk mengena. Wa ammal kalam fihim, adapun berbicara tentang pemimpin tersebut di hadapan halayak ramai, wasabbuhum, cercaan terhadap pemimpin tersebut, ejekan, waqtiyabihim, menggunjing, menjelek-jelekan, membuka aibnya di hadapan umum, fahadha minal ghishyi lahum. Ini dalam Islam termasuk dalam praktek, ya kan, kecurangan dan penipuan. Li'annahu yu'allibun nasa alaihim wa yufarrah ahlu syar, karena dia sedang memprovokasi manusia, ya kan, untuk istilahnya apa?
kudeta terhadap pemimpin tersebut, wa yufarrih ahli syar, dan sedang pada hakikatnya membahagiakan orang-orang jelek. Orang-orang jelek. Wa hadza minal khiyanah li wulatil umur. Ini termasuk sebuah pengkhianatan terhadap kepemimpinan di dalam Islam. Amma du'a lahum wa adamu dzikri ma'aibihim fil majalis fahuwa minan nasihah. Adapun kita selalu berdoa untuk mereka dan tidak membuka aib-aib dan kejelekan mereka di majelis-majelis, ya kan? Maka ini termasuk dari prinsip kita sebagai umat Islam untuk memberikan nasihat. Kalau kita nggak bisa ngomong, ketemu dan bicara empat mata, kita berdoa, memohon untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kelurusan hati kepada pemimpin Islam tersebut. Ya kan? Kemudian wa man kana yurid an yansahal imam fa innahu yuwassilun nasiha ilaihi fi nafsihi. Adapun orang yang ingin menasihati pemimpin mereka, imam mereka, presiden mereka, maka dia menyampaikan nasihatnya langsung secara pribadi atau baik dengan ucapan langsung, berbicara langsung, atau menulis, ya kan, mengirimkan surat, wa imma bi an yusilahu man yattasil bihi wa yuballighuhu, atau dia seorang yang memiliki kenalan, relasi, ya kan, yang bisa menyampaikan nasihat-nasihat tersebut terhadap pemimpin tersebut, ya kan. Wa idza lam yatamakkan fahuwa ma'dzur. Apabila tidak mungkin bagi kita atau setiap person untuk melakukannya, maka itu dianggap sebagai orang yang mendapatkan udzur di dalam Islam untuk menyampaikan nasihat. Amma annahu yajlis fil majalis au 'alal mimbar au amama asyritah wa yusabbi wulatil umur wa yu'ibuhum. Adapun apabila dia berdiri, ya kan, pada pertemuan-pertemuan, kemudian di mimbar-mimbar, ya kan, di podium-podium, berbicara dengan kaset, dengan televisi, ya kan, menjelek-jelekan, membuka aib, menjatuhkan harga diri seorang pemimpin tersebut, maka ini bukan dinamakan sebagai sebuah nasihat, tapi sedang membuka aib. Wa innama huwa minal khiyanah li wulatil umur. Ini dianggap sebagai sebuah pengkhianat terhadap wulatil umur atau pemimpin. Wa nasihah lahum tashmulud du'a lahum bis shalah. Dan termasuk dari nasihat, dalam hal nasihat terhadap pemimpin adalah yang pertama, kita selalu berdoa atas kebaikan pemimpin tersebut. Seperti kita dapati, ya kan, di sini para khotib-khotib Jumat yang berkhutbah itu dalam akhir khutbahnya tidak lupa untuk selalu memberikan doa atas kebaikan para pemimpin mereka. Kenapa? Karena dengan baiknya pemimpin, yang bakal senang juga kita, yang bakal bahagia juga kita, diberikan keistiqomahan dalam hatinya, dijadikan sebagai orang-orang yang selalu ingat akan tanggung jawabnya, bisa memimpin, ya kan, roda pemerintahannya dengan keadilan. Ini adalah merupakan salah satu bentuk nasihat. Kalau kita nggak bisa ngomong langsung, doanya kita adalah merupakan sebuah nasihat. Wa tashmulu sitru uyubihim, dan mencakup kita menutupi kejelekan mereka. Wa adamu isyaiha alinnas, dan tidak menyebarkan di hadapan manusia. Wa kadzalika min nasihah lahum, dan diantaranya termasuk dari nasihat kepada mereka adalah al-qiyam bil a'malil lati yaqilunaha ilal muwazzafin, iya kan? Ini mencakup seluruh pemimpin, baik dari mulai tempat kita misalnya kerja, atasan kita, ya kan? Coba antum lihat secara praktek aja, kalau kita ini bawahan terus atasan, terus kita tuding atasan kita, ya kan, di depan forum umum, ya kan, sampean Pak goblok, ya kan, ya kan. Sedangkan dia adalah orang yang memiliki kekuasaan, atasan kita. Akhirnya tidak akan menerima, justru ribut. Akhirnya terakhir apa? Salah satu dari keduanya harus keluar. Tapi coba kita tarik empat mata, ya kan, bicara dengan baik.
ini usul saya, ini pendapat saya, Pak. Saya lihat ya kan, kalau seperti ini yang Bapak lakukan salah dan ini yang betul, dia akan bisa lebih menerima. Kenapa? Karena dia tahu kalau bawahnya ini juga sedang ikut menjaga diri atau menjaga harga diri pemimpinnya tersebut atau atasannya. Dengan melaksanakan ya kan segala bentuk ya kan tugas yang diwakilkan dan diamanatkan ya kan kepada ya kan para pegawai atau bawahannya, wa ya'haduna biha ila wula fil qiyami biha hadza minan nasihah li wulatil umur, dan melaksanakan atau menjaga janji-janji ya kan yang telah diberikan atau untuk ditunaikan. Ini termasuk nasihat terhadap para wulatil umur. Tsumma qala Syekh rahimahullah, kemudian Syekh melanjutkan syarahnya atau penjelasannya, wa hadhihi tsalath hiya allati jama'a bainaha fi ma sahha anhu fi annahu qala inna Allah yarda lakum thalathan an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum. Dan 3 perkara ini adalah merupakan 3 perkara yang dikumpulkan ya kan dalam sebuah hadis tentang keridhaan Allah atau barometer Allah Subhanahu wa taala atau keridhaannya terhadap sebuah masyarakat atau umat manusia secara umum, sebagaimana disabdakan innallaha yarda lakum thalathan, Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap 3 perkara, an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'an, yaitu seseorang beribadah hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukannya dengan sedikit apapun. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguh terhadap tali ikatan Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Qur'anul Karim, syariat Allah Subhanahu wa taala, wa la tafarraqu, dan tidak berpecah belah. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, dan untuk selalu saling menasehati, saling memberikan nasihat terhadap setiap person dari kita yang mendapatkan mandat atau terpilih menjadi seorang pemimpin. Jadi yang bawahannya ini bukan malah gembosi, menghancurkan, memprovokasi, tidak, tapi untuk selalu memberikan nasihat dan saling menasehati. Walam yaqa' khalal fi dinin nas wa dunyahum illa bisababil ikhlal bihadhihi sifat aw bi ba'diha, dan tidaklah terjadi kekurangan, kesenjangan, permasalahan terhadap agama manusia dan kehidupan dunia mereka kecuali karena keteledoran mereka terhadap sifat-sifat yang tersebut dalam hadis ini atau sebagian darinya. Bergelimangnya manusia dalam perbuatan syirik, ketidaktahuan mereka terhadap tata cara peribadahan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Peribadahan mereka lebih banyak diwarnai dengan perbuatan bid'ah, ditambah lagi dengan ya kan amal-amal perbuatan syirik yang sudah melekat pada diri-diri mereka, seakan-akan tidak bisa dilaksanakan kecuali harus melaksanakan itu, ya kan? Nggak ada orang, ya kan, bisa buka warteg kecuali harus beli syarat dulu, ya kan? Wah, syaratnya balapan belinya di mana-mana, ya kan? Yang Gunung Kidul, yang Gunung Lawu, yang Gunung Selamat, selain sebagainya, pokoknya harus beli syarat biar wartegnya laku, ya kan? Antara salah satu dengan yang lain saling ngumpetin, nggak mau ngasih tahu, ya kan, masing-masing, ya kan? Ya kan, ini aturan saya sendiri, ini anak saya sendiri, ya kan. Antum bisa cek dan praktekkan, ya kan. Yang pada buka warteg di Jakarta, tanyain beli syaratnya di mana. Oh, rahasia. Oh, iya kan, centongnya mahal-mahal. iya kan, centongnya mahal-mahal. Oh, itu udah ada, ya kan, aji-ajinya komplit, ya kan. Kalau orang biasa aji-ajinya di mana, di tangannya dicincin, ke di centongnya, ya kan. Menjadi sesuatu yang sudah bermasyarakat.
Kesyirikan menjadi sesuatu yang bermasyarakat. Ibadahnya pun diwarnai dengan perbuatan bid'ah. Kayak gini minta tentrem ayam. Minta Allahnya sayang kepada kita. Orang kita melakukan perbuatan yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya gempanya nggak berhenti. Kemudian iya kan, jauhnya manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang getol ibadahnya diwarnai dengan bid'ah, ya kan, di satu sisi, yang nggak ingat ya lepas sudah dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kita dapati wanita-wanita kita, ya kan, ditanyai masa iddah aja nggak tahu. Ya kan? Dan itu kita dapati. Kamu ini cerai ini sekarang dengan suami kamu tuh harus memasuki masa iddah. Apa sih iddah, Pak Ustaz? Nggak tahu. Ya kamu harus 3 bulan 10 hari. Iya kan? Tidak boleh dalam 3 bulan 10 hari ini menikah. Iya kan? Oh, jadi nggak boleh langsung menikah. Nggak, subhanallah, seakan-akan nggak percaya. Kalau zina dihukum rajam, itu nggak tahu. Masa gitu aja dihukum mati? Menjadi sesuatu yang biasa. Masa zina tok gitu aja dihukum mati? Jawabannya, ini kita dapatkan keluar dari mulut-mulut wanita muslimah kita. Karena kejauhan mereka dari agama Allah dan ketidaktahuan mereka. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya tinggalkan 2 perkara. Apabila kalian berpegang teguh terhadap 2 perkara ini, tidak akan tersesat selamanya. Berpegang teguh terhadap apa? Kitabullah, Al-Qur'anul Karim, dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Syekh rahimahullah, waqad jama'a an-nabi hadhihi al-masail ats-tsalath ya'ni allati taqaddama dzikruha wa hiya. Dan Rasulullah SAW telah mengumpulkan 3 macam bentuk perkara ini dalam sebuah hadis tadi. Yang perkara pertama tadi disebutkan, anna ahlal jahiliyah kanu ya'budunal awliya was salihin. Ini 3 hadis ini adalah merupakan parameter bagi kita semua tentang perilaku orang-orang jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana permasalahan pertama, anna ahlal jahiliyah, bosnya orang-orang di zaman jahiliyah, kanu ya'budunal auliya was salihin. Mereka itu ibadahnya adalah dengan cara menyembah para wali dan orang-orang soleh. Bagaimana menyembah para wali dan orang-orang soleh? Diceritakan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 18, yaquluna haula'i syufa'una indallah. Mereka adalah juru-juru pemberi syafaat bagi kita di hadapan Allah. Jadi cara peribadahan mereka adalah dengan melalui perantara-perantara, yang perantara-perantara tersebut dikatakan para wali, ajengan orang-orang yang memiliki, ya kan, istilahnya keagamaan yang sudah mencapai kepada derajat hakikat, yang istilahnya langsung bisa ngajukan proposal ke hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Ya kan, kayak perempuan ketika diperintahkan, kenapa kamu, iya kan, nggak pakai jilbab? Oh, saya masih belum sampai ilmunya. Lah terus mau sampainya kapan situ ilmunya? Iya kan? Dari umur 20 tahun nggak sampai-sampai. Ya kan, dari umur 20 tahun ngomong awam, sekarang sudah umur 60 tahun masih juga ngomong saya masih orang awam. Terus usahanya situ untuk belajar agama itu kapan? Awam terus. Kan seperti itu. Nah, mereka itu beribadah kepada Allah tapi dengan melalui perantara-perantara, yaitu orang-orang soleh yang mereka katakan sebagai orang-orang soleh atau para wali, baik mereka itu masih hidup
dengan ketergantungan orang tersebut terhadap para wali tersebut, seperti yang saya dapatkan, ya kan, kita nasihati nggak mempan, ya kan, nggak bisa. Masalahnya itu terbukti manjur. Kenapa? Saya itu setiap mau dagang selalu saya datang ke Habib Fulan dulu. Setiap saya mau dagang, saya punya proyek ini, mau dagang ini, buka toko ini, ada Pak, saya datang dulu ke itu, ke Habib ini. Habib, saya punya proyek kayak gini ini. Oke, jalan apa enggak? Kalau Habib ngomong jangan, ya kan, saya mundur. Tapi ngomong-ngomong iya, mesti rezekinya berlimpah. Saya itu berjaya gara-gara wah ini tadi kedekatan saya dengan Habib tersebut. Orang sini ngalap berkahnya, ya kan. Mobil di depan masjid itu jejer lebih mewah dari mobil-mobil saya banyak. Tapi Habibnya milihnya mobilnya saya yang carry, iya kan. Habis itu saya bisa punya mobil yang lebih bagus lagi dari itu. Nah ini kan, secara tidak langsung kita dialihkan, tipis banget, setan pinter, ya. Terus membawa manusia dari jalan perbuatan-perbuatan syirik kecil untuk terjatuh pada perbuatan syirik akbar, syirik besar. Ziarah kuburan para wali dengan segala maksud dan keinginan mereka masing-masing. Tiap mereka itu membawa permasalahan mereka masing-masing yang mau dilontarkan, atau istilahnya proposalnya itu mau diajukan ke ini tadi, dimasukin ke kuburannya. Udah terkumpul proposalnya, wus, berangkat ini, ya kan, walinya ini ngadep Allah, ini proposalnya ini proposalnya ini. Nah ini ibadahnya orang zaman jahiliyah itu kayak gitu, beribadah kepada Allah dengan melalui perantara-perantara atau bertawassul. Wal mas'alah tsaniyah anna ahlal jahiliyah kanu mutafarriqin fi dinihim wa dunyahum. Orang-orang di zaman jahiliyah, mereka adalah orang-orang yang terpecah belah dalam ketaatan peribadahan mereka, dalam tata cara beragama mereka, dan keduniaan mereka. Antum melihat dari secara tata cara beragama mereka di zaman jahiliyah sebelum Rasulullah diutus, yang nyembah melalui orang-orang soleh, iya kan, dengan memperumpamakan berhala-berhala sebagai permisalan orang-orang soleh yang pernah hidup di zaman kakek nenek moyang mereka, yang menjadikan istilahnya apa, selain dari itu sebagai sesembahannya sebagai pohon-pohon yang dikeramatkan katanya. Ada sebagian mereka, iya kan, yang mengikuti agama ahli kitab baik Yahudi ataupun Nasara, tapi yang sudah dirubah masing-masing berjalan dengan semau hati dan keinginan mereka dalam beragama. Dunianya mereka perang terus, nggak pernah berhenti. Kayak hukum carok itu, ya kan, kalau di Madura itu di zaman jahiliyah berlaku ketika itu. Salah bener, pokoknya situ membunuh salah satu dari keluarga kita, ya bunuh lagi. Sampai satu kecamatan perang, sampai satu kelurahan perang antara kelurahan yang lainnya. Aus dan Khazraj 40 tahun perang, nggak pernah berhenti. Bukan 1 tahun 2 tahun lagi, 40 tahun mereka perang. Yang kalah menguasai dan mengambil harga diri saudara-saudaranya. Makanya diantaranya zaman jahiliyah orang-orang nggak mau punya anak perempuan. Kenapa? Kalau perang Qabilah gitu, yang perempuan-perempuan jadi budak bagi Qabilah yang lain. Ini dunianya mereka. Agamanya berantakan, akhirnya dunia pun berantakan. Seperti itu. Kemudian al-mas'alah tsalitsah, permasalahan ketiga, annahum la yakhda'una li waliyil amr. Bahwasanya mereka tidak tunduk kepada seorang pemimpin. Wa yarawna dzalika dzillatan wa mahana, dan mereka melihat itu sebagai sebuah kehinaan dan kerendahan. Hadhil masail ats-tsalath jama'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi utiya jawami'al kalim
wa faslul khitab fi kalimatin wahidah. Dan 3 permasalahan ini dalam 3 pembahasan di depan yang pernah kita bahas bersama dikumpulkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis tentang 3 prinsip orang jahiliyah ini yang diselisihi oleh Rasulullah SAW dan agama Islam, yang Rasulullah datang diutus ke dunia untuk menyelisihinya. Yang Rasulullah memiliki salah satu bentuk mukjizatnya adalah apa? Jawami'ul kalim, kalimat yang sedikit, ringkas tapi mencakup segala sesuatu. Ringkas Rasulullah memberikan kalimatnya. Tapi kalau mau dibahas tentang satu jumlah, ya kan, susunan kalimat sini ini aja, sangat luas sekali pembahasannya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk kebaikan seorang muslim itu apa? Meninggalkan sesuatu yang bukan menjadi urusannya. Sesuatu yang bukan menjadi urusannya. Apa aja yang mencakup, ya kan? Ketika Anda di pekerjaan, ketika Anda menjadi seorang pemimpin menghadapi bawahan Anda, ketika Anda menjadi seorang bawahan terhadap pemimpin, ketika Anda, ya kan, berbaik bertetangga ataupun bertetangga dalam kerjaan tuh. Jangan ngurusin sesuatu yang bukan menjadi urusan sih. Situ. Kalimat yang ringkas akan tapi mencakup makna yang sangat luas. Nah, 3 perkara ini dirangkum dalam hadis Nabi, innallaha yardha lakum thalathan. Allah meridhai 3 macam bentuk perbuatan kalian, yaitu anta'budu wa la tusyriku bihi syai'an, engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sedikit apapun, wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguh terhadap tali Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan dan tidak berpecah belah, wa antunasihu man wallahullahu amrakum, dan untuk saling memberikan nasihat kepada siapa saja yang terpilih di antara kalian untuk menjadi pemimpin di antara kalian. Poin yang pertama, anta'budu wa la tusyriku bihi syai'an. Poin pertama yang hubungannya adalah perintah untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sedikit apapun. Wa yadkhulu fi syirki ibadatil awliya was salihin. Masuk di dalamnya adalah praktek perbuatan syirik dengan beribadah kepada para wali dan orang-orang soleh. Perkara yang kedua, anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguh terhadap tali Allah dan tidak berpecah belah. Aksu makana alaihi ahlil jahiliyah min annahum kanu mutafarriqina fi dinihim wa dunyahum. Ini menyelisihi praktek perbuatan orang-orang jahiliyah yang mereka berpecah belah dalam agama mereka dan keduniaan mereka. Wa hablullahi huwal Qur'an, dan tali Allah adalah apa? Al-Qur'anul Karim. Wal i'tisalu bihi huwa an tatamassaku bihi fata'malu bima amarakum bih wa tajtanibu ma nahakum anhu. Dan maksud berpegang teguh terhadap tali Allah di sini adalah apa? Anda mempraktekkan, merealisasikan, melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan bagi kalian untuk dilaksanakan. Artinya mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tajtanibu ma nahakum anhu, dan menjauhkan diri dari segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangannya, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Li'annal Qur'an huwal manhaj ar-rabbani. Karena Quran ini adalah merupakan metode yang sifatnya bukan metode buatan manusia, tapi metode yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan kita, yang lebih tahu dan mengerti siapa kita. Al-kafil bimasalihil ibad, yang Allah ini adalah merupakan kafil kita, kafil, raja di rajanya kafil, yang lebih tahu tentang maslahat-maslahat yang pantas dan cocok untuk kita sebagai hamba-hambanya dalam perkara agama maupun dalam perkara dunia kita. Fattamassuk bihi rahmah, maka ketika kita berpegang teguh terhadap Al-Quran ini adalah merupakan sebuah rahmat bagi kita dan umat manusia secara keseluruhan. Wa adamut tamassuku bihi adzabun wa syaqa, dan tidak berpegang teguhnya kita dengan terhadap Al-Quran adalah merupakan apa? Kehancuran, kehinaan,
dan azab bagi kita sendiri. Kemudian yang ketiga, antunasihu man wallahullahu amrakum, untuk saling menasihati kepada siapa saja di antara kita yang terpilih untuk menjadi seorang pemimpin, dari mulai presiden sampai pemimpin yang terkecil. Wa hadza bi khilafi ma kana alaihi ahlul jahiliyah. Ini menyelisihi terhadap praktek yang pernah dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, alladzina yanqaduna liwaliyil amr, yang tidak pernah patuh dengan seorang pemimpin. Wa hadza fihi al-amr bil inqiyad liwaliyil amr. Adapun Islam memerintahkan untuk patuh terhadap seorang pemimpin, wa munasahatuhu wa ta'atuhu, nasihat yang selalu tidak berhenti terhadap mereka dan ketaatan terhadap mereka, wa adamul khuruj, dan tidak keluar dari ketaatan terhadap mereka, wa adamul kalami fihim, dan tidak berbicara tentang kejelekan-kejelekan mereka, amamun nas, di hadapan manusia, wa dzikri uyubihi, menyebutkan kejelekan-kejelekannya, wa nasyri uyubihi bainan nas, menyebarkan kejelekan-kejelekan mereka di antara manusia, li'anna hadza minal khiyana liwaliyil amr, karena sekali lagi ini adalah merupakan pengkhianatan terhadap pemimpin. Laisa hadza minas nasiha, ini adalah bukan merupakan cara untuk menasehati. Wa in kana ba'dhan nas yaz'umu anna hadza nasiha, walaupun sebagian manusia menyangka bahwasanya ini adalah merupakan cara untuk menasehati. Fahadza laisa nasihah, ini bukan dinamakan sebagai nasihat. Wa innama hadza tashhir wa syarr, akan tapi ini adalah menyebarkan kejelekan. Wa ilqa' lil adawah bainal wali war ra'iyah, sedang memprovokasi supaya pemimpin dan rakyatnya bermusuhan. Wa laisa fihi maslahah abadan, dan sama sekali tidak pernah ada kemaslahatan dan kebaikan dalam tata cara seperti ini. Bal huwa madarrah mahdhah, akan tapi murni kejelekan dan akan menyebabkan kerusakan. Tsumma bayyana rahimahullah, kemudian dijelaskan bahwasanya annal khalal alladhi yaqa' fi dinin nas, bahwasanya kesalahan yang terjadi pada agama manusia dan perkara dunia mereka tidak lain disebabkannya karena keteledoran mereka, ya kan, terhadap tiga perkara ini, atau salah satu dari tiga perkara ini, yaitu berbuat syirik terhadap Allah, berpecah belah, dan keluar dari ketaatan terhadap pemimpin. Ini pembahasan tentang permasalahan ketiga, iya kan? Dan insya Allah pada kesempatan berikutnya atau minggu depan, insya Allah, atau dua minggu berikutnya, karena minggu depan adalah pembahasan fikih, kita akan masuk kepada permasalahan keempat. Wabillahi taufiq. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.